Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Subuh ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kehadiran kita di masjid ini dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak dalam Al-Quran Allah gandengkan dua kalimat, salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini seakan-akan dua ibadah ini saling menguatkan, berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dan banyak dalam Al-Quran kalimat yang seperti itu. Makanya kata ulama kita, orang yang sholat mesti berzakat, dan orang yang mengeluarkan zakat mesti sholat, karena saling berkaitan. Tapi ada yang lebih banyak daripada itu, yang bergandengan juga, yang juga saling berkaitan. Kalau kita belajar fikih kelas 4 MDA dulu, sering diajarkan dosa itu nanti ditimbang, pahala nanti ditimbang. Kalau pahala lebih berat daripada dosa, masuk surga. Kalau dosa lebih berat daripada pahala, masuk neraka. Itu yang kita terima waktu kelas 4 MDA dulu. Jadi dosa buat, pahala buat. Nanti kan ditimbang tuh, mana yang berat, itulah perginya. Fikih. Amanu wa amilus solihat. Ini dua kalimat yang paling banyak bergandengan. Iman dan amal soleh. Banyak orang yang beriman tapi dia tidak melakukan apa yang dia imani itu. Itu yang disebut dengan amal soleh. Dia percaya ini perintah Allah, ini aturan Allah, ini contoh dari Rasulullah, tapi tak diamalkan. Islam adalah agama yang paling lengkap aturannya, paling sempurna contohnya. Aturannya oleh Allah, contohnya oleh Rasulullah. Tidak ada agama di dunia ini yang selengkap aturan dalam seperti agama Islam. Apa saja ada aturannya. Mau makan saja, yang setiap hari ada aturannya. Bahkan yang sangat sepele, pergi ke toilet, ke WC, ada aturan.
Paling sepele di dalam Islam ada aturan. Pakai baju pun nih biasa saja, ada aturan. Mau tidur ada aturan. Mau ke masjid, duduk dalam masjid, meninggalkan masjid, semua ada aturan. Bangun rumah pun dalam Islam ada aturannya. Cuma percaya, amanu, tidak dilaksanakan, tidak, wa amilus solihat, tidak dilakukan. Kalau kita hitung untuk menjalankan ibadah 5 waktu, orang tuh pasti cari dalilnya, aturannya mana, perintahnya mana, pasti. Contohnya seperti apa? Apakah sesuai dengan Rasulullah atau tidak? Tapi begitu bangun rumah, terkadang tidak dilihat lagi petunjuk Rasulullah itu seperti apa. Aturan main itu tidak diikuti lagi. Tapi kalau urusan masjid, itu keras sekali. Ada kawan cerita-cerita masalah utang piutang di masjid. Enggak boleh, ini masjid. Tapi nanti begitu keluar, tidak nampak lagi wa amilus solihatnya itu. Bangun rumah, naik itu tembok pas di batas tanah dengan tetangga. Padahal Nabi ingatkan betul, sibron, 1 jengkal saja kata Rasulullah dikalungkan 7 lapis bumi, sejengkal. Sekarang kita cobalah ambil 1 karung tanah itu, gantung ke leher kita, bawa kemana-mana. Sanggup kita tuh? Enggak. Ini 7 lapis bumi. Dan tahu semua tuh umat Islam itu. Cuma enggak wa amilus solihat, enggak diamalkan petunjuk baik itu. Amal soleh kan perbuatan soleh kan baik. Wa amilus solihah, amal yang baik sesuai petunjuk yang kita imani. Beda ibu bapak sedikit dengan antara pengajian tafsir tasawuf dengan fikih. Kalau fikih kayak tadi, timbang-timbang pahala dosa, masuk neraka atau surga. Dalam tasawuf ya seperti ini. Air yang bersih halal dan thayyibah ini boleh diminum, bisa untuk berwudu. Bisa untuk berwudu, bisa untuk diminum. Tapi kalau masuk kopi ke dalamnya, dijadikan kopi, hilang fungsi satu. Hanya boleh diminum, tak bisa dipakai untuk berwudu. Itu kalau kopi, Pak. Kalau kopi yang masuk. Nah, kalaupun airnya sudah ember bersih, halalan thayyibah, masuk tai kucing ke dalam sedikit. Nah, tak bisa diminum, tak bisa dipakai berwudu. Buang. Nah, ibadah kita yang banyak yang kita lakukan itu, itulah tugas kita, tazkiyah, menjaga ibadah agar jangan sampai masuk najis-najis tadi ke dalam amal soleh yang kita lakukan itu. Dijaga, jadi tidak timbang-timbang seperti tadi. Menjaga amal yang sudah ada itu agar tidak ternodai dan bisa dipakai semuanya. Nah, Bapak yang semuanya, maka kalau fikih terkadang lebih kepada pembenaran atau pembetulan bacaan, kalau tasawuf lebih kepada adab membaca itu. Nah, kita baca Al-Quran sama nih Pak bacanya, sama. Orang fikih ini makhrajnya di mana, tempat keluar hurufnya di mana. Kalau tasawuf setelah melewati ini, adabmu terhadap apa yang ku baca itu seperti apa. Kalau mendoa, mendoa apa? Orang fikih gimana bacaan itu bersih, bacaan itu tepat ketika berdoa itu. Orang tasawuf sudah cukup dengan itu saja. Adab berdoa itu seperti apa? Lebih kepada adabnya.
Apa yang saya muliakan, setiap Allah perintah kita melakukan sesuatu, maka Allah adalah yang pertama dan lebih utama mencontohkan dan melakukannya. Jadi Allah perintah kita untuk saling menyayangi, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah perintah kita untuk berlaku sabar. Allah adalah As-Sabur, Maha Penyabar. Kadang kan kawan-kawan itu kan sabar itu dianggapnya teori, padahal sabar itu adalah solusi. Tidak ada proses penciptaan alam semua ini tanpa sabar. Bumi Allah ciptakan 7 masa, itu proses kesabaran. Ibu-ibu mengandung 9 bulan, sabar. Kita menanam sesuatu 3-4 bulan, 6 bulan, sabar kita menunggu, tidak langsung. Maka ketika ada yang bertanya kepada seorang ustaz, tolong berikan kami solusi konkret bagaimana menghadapi masalah ini. Dijawab oleh ustaz itu, sabar. Tapi tak percaya dia. Bukan itu jawabannya Pak Ustaz, kami mau yang konkret. Maka dikatakan sabar itu solusi konkret, bukan teori. Nah, apa yang saya muliakan? Semua nabi rupanya melalui proses kesabaran itu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan di antara nabi yang banyak itu Nabi Muhammad lah yang paling berat dan paling besar kesabarannya. Nabi Muhammad besar kesabarannya, Allah Maha besar kesabarannya. Orang tak mau menjalankan perintah Allah, Allah tidak hukum. Betapa banyak orang yang tidak mengerjakan solat waktu, tak puasa Ramadan, Allah tidak hukum mereka. Sabar Allah dengan sikap orang itu. Betapa banyak orang yang menuduh Allah punya anak, Trinitas, tapi Allah sabar, tidak mengurangi sedikit pun rezeki orang itu. Tetap saja Allah beri rezeki yang cukup untuk orang itu. Kalau ada anak kita 4, 5, kita suruh mengerjakan sesuatu, lalu dia tidak mau mengerjakannya, maka ada saja hukuman untuk mereka kita buat. Tak dikasih jajan lah, bila perlu dihukum. Allah tidak seperti itu. Maka bapak yang semuliakan, isbiru wasabiru. Orang beriman itu kata Allah, sabar dan tetap sabar. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti ada ujiannya. Musibah belum tentu, tapi ujian pasti. Musibah itu sesuatu yang tidak diduga dan tidak dikehendaki. Kalau ujian itu sesuatu yang kita sadar dan terkadang kita kehendaki. Itu ujian. Kadang kita minta kaya, Pak. Kaya itu ujian. Banyak yang lulus ketika miskin tapi gagal ketika kaya. Qarun Sa'labah ketika miskin rajin ibadah, tapi ketika kaya hilang rajinnya itu. Qarun datang kepada Nabi Musa, tolong doakan saya jadi orang kaya wahai Nabi Musa. Tak bisa, tidak cocok. Sedang miskin saja saya rajin, apalagi kaya. Sa'labah juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir sendiri pulang. Setiap sholat gitu. Sa'labah. Akhirnya tanya kepada Rasulullah, Sa'labah, kenapa buru-buru saja Sa'labah? Al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Kenapa buru-buru aja? Kata Sa'labah, kain yang saya pakai ini nanti mau dipakai lagi oleh istri saya untuk sholat ya Rasulullah. Maka saya harus segera pulang. Karena kain ini mau dipakai lagi. Nah, situlah celahnya Sa'labah masuk kepada Rasulullah. Oh gitu, kata Rasulullah. Ayah Rasulullah, kalau gitu tolonglah doakan saya jadi orang kaya ya Rasulullah. 3 kali itu Pak. Tidak langsung Rasulullah ngabulkan. Rasulullah sudah merasakan kalau Sa'labah ini kaya besok, dia tidak akan seperti ini lagi. Berubah dia.
Tapi karena ada 3 kali dia minta Rasulullah, akhirnya didoakan Rasulullah. Didoakan, nah diberilah kambing dia 1 pasang. Nah itulah yang segera Allah bukakan rezeki melalui ternak kambing tadi. Agak cepat perkembangannya. Kambing umpamanya 2 kali setahun melahirkan, ini bisa 3 kali setahun. Biasa kambing itu 2-3 ekor, dia bisa 4-5 ekor sekali lahir. Nah itulah Allah bukakan. Sibuk dia ngurus hartanya, akhirnya mulai zuhur tak nampak. Zuhur pertama itu tak nampak. Tanya Rasulullah, "Apa tak nampak?" "Iya ya Rasulullah, dia sibuk ngurus kambingnya." Asar hilang. Mulai maghrib terlambat. Nah, akhirnya tinggal isya sama subuh saja. Besok subuh tak ada lagi. Kenapa? Karena dia harus segera ke lapangan ngurus kambingnya, terlalu banyak. Akhirnya apa? Isya pun tak ada. Subuh sudah berangkat, sebelum subuh sudah berangkat, setelah isya baru sampai di rumah. Akhirnya tak muncul lagi. Nah, sudah diduga oleh Rasulullah. Maka Bapak yang saya muliakan, wajarlah kalau Allah sebut harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, ini nabi-nabi yang biasa-biasa saja. Tapi Nabi Sulaiman, nabi yang luar biasa. Maka menurut riwayat, Nabi Sulaiman adalah nabi yang terakhir besok masuk surga. Kok terakhir Ustaz? Harus selesai tanggung jawab dan laporan harta yang dia miliki itu. Tanya semua. Belum beranjak kaki anak cucu Adam dari padang mahsyar itu sebelum urusan harta bisa dipertanggungjawabkan semua. Itu dia Pak. Nabi Sulaiman paling banyak hartanya. Dipertanggungjawabkan satu persatu. Samsrijal kata Allah. Ya Allah, ini masih tegak, ini belum bisa bergerak kaki itu. Kau punya mobil, iya. Kau dapatkan dari mana itu mobil tuh? Ini ya Allah hasil tabungan saya sedikit-sedikit ya Allah. Tanya, tabungan dari mana duitnya? Halal tuh, halal ya Allah. Nah itu baru dari dapat. Tanya lagi, kau bawa kemana mobil tuh? Kemana kau bawa mobil tuh? Saya bawa ke masjid ya Allah, pergi ceramah ke Darul Aman, saya pakai mobil itu. Nah selesai Pak. Oh untuk ke masjid ya. Kan ada Pak, mobil tak pernah dibawa ke masjid, ada juga. Kemana dibawa? Ke tempat hiburan, ke taman-taman, ke apa segala macam lah. Itu dibawanya, pergi makan-makan, pergi kedai kopi, ke masjid. Bahkan ada yang terbalik Pak Bu, terbalik. Mudah-mudahan di sini enggak. Yang diperintah Allah begini, yang dilakukan begini. Nih Allah tanya ke saya besok ini, Samsurijal, ya, sandalmu berapa pasang? 4 ya Allah. Kau bawa ke masjid? Ya 1 ya Allah, yang paling buruk saja ya Allah. Nah, sandal yang paling buruk kita bawa ke masjid. Ini contoh saja Pak. Jangan tersinggung pula. Hilang Pak Ustaz kita. Tapi perintah Allahnya apa Bapak yang semuanya? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai yang rancak-rancak, yang bagus-bagus kalau engkau pergi ke masjid. Yang kita pakai yang buruk-buruk. Baju yang kita pakai juga seperti itu. Kalau ke pesta yang nomor 1, ada lagi yang paling bagus, itu yang dipakai itu. Kalau perintah Allahnya Pak, ke masjid pakai yang bagus. Yang tadi Bapak wa amilus sholihat. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itulah ujian
ketika miskin banyak orang yang mulus, ketika sudah kaya hancur berantakan. Ketika miskin dia setia suami istri, ketika sudah kaya pakai mobil masing-masing, selingkuh di sana, selingkuh di sini. Ketika miskin dulu dia nutup aurat, ketika sudah kaya pakai mobil mewah, tidak nutup aurat lagi, masuk mobil pakai rok pendek, baju ketat, rambut tak ditutup. Kenapa seperti ini, Bu? Kan tidak ada yang lihat, Pak Ustadz. Kaca kan gelap semua. Memangnya malaikat tidak lihat di dalam itu? Manusia memang tak lihat, tapi malaikat lihat. Nah, kan ada yang seperti itu. Ketika miskin rapi nutup auratnya, ketika sudah kaya itu yang terjadi. Nah, maka Bapak yang saya muliakan, tetap sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun situasi dan kondisi kita sebenarnya adalah ujian. Apapun. Maka oleh ulama menulis sabar itu ada 3 kriteria. 1, sabar menjalankan ibadah. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena taat pun ada gangguannya. Ada ujiannya. Dari rumah niat betul kita itu. Nanti saya pergi sholat subuh, setelah subuh ada kajian taklim nanti. Saya mau dengarkan taklim itu. Mudah-mudahan bertambah pula ilmu saya. Niat betul tuh Pak. Tapi begitu sampai di masjid datang ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya terduduk pula dekat kawan lama. Mulai Ustaz ceramah depan, dia ceramah pula di belakang. Dan selesai Ustaz ceramah depan, dia belum juga selesai ceramah di belakang. Bisa tak kita ini al-habsu wal kafu, menahan dan mengendalikan. Itulah sabar. Menahan diri dan mengendalikan ucapan. Ujian. Walaupun kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, tetap saja ada ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kan secara kebetulan, Ustaz. Tidak ada di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mampuna kita mengendalikan dan menahan. Bapak yang saya muliakan. Maka terkadang ketika orang itu baru mulai taat kepada Allah, ujiannya banyak bertubi-tubi. Entah rezeki yang terasa berkurang dulu. Waktu saya berpenampilan seperti ini, rezekinya lancar. Sekarang saya sudah berpakaian syar'i, kok rezekinya macet-macet. Dulu ketika dia bekerjanya dengan penampilan seksi, ramai pengunjung. Sekarang kok macet-macet rezekinya. Ujian. Nah, istiqomah dalam ketaatan, sabar atau tidak dalam ujian ketika kita taat kepada Allah. Kadang istri baru mulai taat, datang ke masjid, suami pula yang bertingkah. Ujian. Nah, Bapak yang semuliakan, yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini lebih berat lagi. Maka ada seorang ulama menulis sebuah buku, Sentuhan Qalbu. Apa kata dia? Tidak disebut taubat, belumlah disebut taubat kalau kawan orang itu masih yang kemarin-kemarin juga. Karena sangat besar pengaruhnya. Fakta membuktikan orang-orang yang terlibat narkoba. Coba kita tanya, kenapa kamu narkoba? Diajak kawan. Kenapa kamu maling? Diajak kawan. Kenapa kamu lakukan itu? Diajak kawan. Termasuk anak-anak sekolah. Kenapa kamu cabut? Diajak kawan. Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Diajak kawan. Jadi kamu di rumah kawan? Iya. Makanya orang tobat itu kata ulama ini mesti ganti kawan. Kemarin kawan di jalan, sekarang kawan di masjid. Karena kawan itu sangat besar pengaruhnya. Saya berhenti merokok umpamanya, saya tak merokok lagi nih. Tobatlah dari rokok. Datang kawan lama bawa rokok. Lempar rokok tuh. Merokok Ustaz. Ini kawannya nyuruh ini.
Nah, mau tak mau dia ambil rokok sebatang isap, kembali lagi seperti kemarin. Ini contoh saja Pak. Bukan saya menyebut rokok ini tidak. Ini contoh saja. Bahwa kawan itu besar pengaruhnya kepada kita. Nah, berat. Itu apa yang saya muliakan? Yang ketiga, itu sabar dalam segala ujian yang Allah berikan ataupun musibah. Disebut oleh ulama dengan istilah takdir Allah. Dalam segala kondisi dan situasi ini adalah ujian. Ada yang kaya, ujian. Jangan sampai karena kita kaya, kita anggap remeh terhadap segala hal. Alah, pokoknya dainiha bisa diatur di negara. Jangan. Alah, pokoknya ini mengatur segala-galanya. Jangan. Michael Jackson, 4 dokter pribadi yang ikut dia terus menjaga kesehatannya itu. Mati juga. Almarhum Bapak Soeharto, berapa orang dokter pribadi yang mendampingi dia terus? Mati juga, Pak. Banyak lagi orang-orang kaya yang ada dokter pribadinya, sampai saatnya mati, tidak bisa juga pakai ini. Maka apapun yang semuliakan, kondisi kita diberi oleh Allah kekayaan, itu ujian. Jangan sampai karena kita kaya, anggap remeh terhadap segala hal. Ya, ada orang ini, alah, tabrak ya lah, nanti sakit baru obat, apa payahnya. Jangan. Sungguh pun seekor nyamuk oleh Imam Ghazali, Pak, nilainya sama katanya dengan kita seorang manusia. Nih Imam Ghazali digigit nyamuk tangan Imam Ghazali, bengkak nyamuk itu. Tunjuk tangan jemaahnya. Ya, mau nanya, enggak, ada nyamuk tangan saya tuh, udah kenyang nyamuknya. Kalau kita langsung Yang Ghazali ditiup, terbang nyamuk tadi. Kenapa tidak dibunuh saya? Apa dijawab? Satu nyawa pada nyamuk sama dengan satu nyawa pada kita, sama-sama datangnya dari Allah. Itu rupanya yang menjadi nilai bagi orang-orang tasawuf. Nabi Nuh 21 hari menangis siang malam. Menangis siang malam Nabi Nuh. Apa masalahnya? Ditinggal mati oleh orang yang disayang? Tidak. Ketika Kan'an mati, tenggelam anaknya, tak menangis macam itu Nabi Nuh. Tapi ketika dia menghina seekor anjing, menangis Nabi Nuh 21 hari 21 malam. Karena jawaban anjing ini membuat Nabi Nuh sadar bahwa anjing itu juga ciptaan Allah. Lewat anjing yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Sudah keriput wajahnya. Badannya pun sudah kecil ke belakang. Macam kodok. Macam katak bentuknya. Oleh Nabi Nuh tegurlah anjing tadi. Jing, yo, kata anjing tadi. Pada buruk bana wajang ini katanya. Berhenti anjing tadi jawabnya, wahai Nabi Nuh, kenapa wajahku sangat buruk? Tolong tanyakan kepada yang menciptakan aku. Terdiam Nabi Nuh, menangis 21 hari 1 malam, gara-gara merasa menghina ciptaan Allah. Nah, Bapak, segala kondisi itu ujian. Kita cantik, kita ganteng, kita gagah, ujian. Miskin pun ujian. Jangan sampai karena kita miskin, kita mengambil hak orang lain, maling, mencuri, merampok, segala macam. Ini ujian. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Tak berapa lama yatim piatu. Hidupnya miskin. Tapi tak pernah sekalipun mencuri hak orang lain. Hari ini kita lihat orang menganggap maling itu biasa. Biasa tuh Ustaz. Ekonomi sulit, cari kerja payah. Biasa zaman sekarang orang maling. Enggak biasa, Pak. Itu melanggar aturan Allah. Kok melanggar aturan Allah dianggap biasa?
Maka oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, sabar. Karena wabasyiris sabirin, kata Allah, ada kabar gembira untuk orang-orang yang sabar itu. Tidak percaya juga kita dengan apa yang Allah ungkapkan. Ada kabar gembira untuk orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Satu, Bapak yang semuliakan, bahwa ujian itu tidaklah abadi. Habis gelap terbitlah terang, badai pasti berlalu. Tidak selamanya ujian itu. Hari ini kita miskin, satu saat Allah berikan jalan untuk mendapatkan kekayaan. Ada orang yang pakai becak, cari kara-kara plastik-plastik. Itu kerja dia. Karena sering dia singgah di rumah saya tanya dia. Rupanya dua anak laki-lakinya, satu anggota Polri, satu anggota TNI AL. Memang itu kerja ayahnya, tapi Allah bukakan rezeki di jalan yang lain. Dua anaknya, satu anggota Polri, yang satu anggota TNI AL. Sabar. Makanya Bapak yang semuliakan, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Ada nanti perubahan, tidak selamanya ujian itu untuk mereka. Hari ini anak-anak yang kita anggap biasa-biasa saja, tidak berpotensi, tidak berprestasi, suatu saat dia menjadi pimpinan kita. Tidak nyangka kita ejek-ejek dia macam-macam. Rupanya besok dia jadi pimpinan kita. Malu. Makanya Bapak yang semuliakan, terus berputar dunia ini, tidak ada yang abadi. Dua, Bapak yang semuliakan, innallaha ma'as sabirin, Allah itu selalu mendampingi orang-orang yang sabar. Didampingi dia Allah. Senang Allah melihat orang yang sabar. Nah, oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, wajar kalau Allah perintah kita sabar. Karena didampingi oleh Allah, sabar. Diusap pun kita sabar, didampingi. Yang ketiga, Bapak yang semuliakan, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Saya tanya kepada anak-anak muda itu, mahasiswa-mahasiswi, tolong sebutkan 5 tanda orang mencintai sesuatu. Tak bisa jawab. Hanya 2 bisa jawab. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apa yang tidak diberikan? Pengorbanan itu bukti cinta. Perlindungan itu bukti cinta. Perhatian itu bukti cinta. Memenuhi keinginan itu bukti cinta. Akan dipenuhi. Allah yang nyebut sendiri, innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar itu. Sabar seperti apa, Ustaz? Yang tadi, al-habsu wal kafu. Mampu menahan dan mampu mengendalikan. Seberat apapun beban derita kita ini, Bapak yang semuliakan, tidak perlu kita mengomel mengeluh sebenarnya. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kepada tukang pangkas, "Wah, Pak tukang pangkas, ya, kayaknya Allah tidak adil ini." Oh, kenapa demikian? Kata Bapak yang dipangkas tadi, Allah itu kan maha kaya, tapi kenapa masih banyak orang yang kelaparan di permukaan bumi ini? Apa salahnya Allah beri rezeki itu orang-orang kelaparan itu? Jawab tukang pangkas, Bapak percaya enggak di jalan ini banyak tukang pangkas? Percaya. Tapi kenapa masih banyak orang yang rambutnya gondrong, Pak? Tukang pangkas banyak ini, kok masih banyak yang gondrong rambutnya? Jadi yang Bapak ternyata tahu satu. Jawabannya, Pak, karena si gondrong tak mau masuk ke tempat tukang pangkas. Kalau dia datang ke sini, pasti kami potong rambutnya. Jadi orang yang susah-susah tadi itu tak tenang jiwanya karena dia tak mau mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah memberikan dia banyak kebutuhannya, dia sendiri tak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, ini kabar gembira untuk orang-orang yang sabar itu.
Apalagi Pak Ustaz? Di antara banyak yang lain ada 3 hal besar yang Allah berikan, dan tidak diberikan sembarangan orang yang 3 ini. Apa itu? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah berikan kehidupannya penuh keberkahan. Nah, hidup kita mau berkah, rezeki kita mau berkah, rumah tangga kita mau berkah, umur kita pun mau berkah. Mau berkah. Allah berikan keberkahan itu. Nah, Bapak yang semuliakan, memang ada jalan-jalan untuk mendapatkan keberkahan itu. Apa contohnya? Sesuatu yang Allah ciptakan berkah, ambil. Apa itu? Satu, kata Allah, inna anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Allah turunkan hujan dari langit sebagai berkah. Untuk siapa? Untuk manusia. Itu berkah. Makanya dulu kalau ada orang dah menikah sekian lama, tak punya anak, oleh orang tua-tua kita dulu suruh mandi hujan. Pergilah mandi hujan kalau mendua, macam film India lah kira-kira. Mandi hujan dia. Kenapa? Ada berkah di situ. Ada yang demam-demam, tampung tuh air hujan tanpa tersentuh oleh yang lain di tengah lapang tuh, dimandikan pakai air hujan. Karena air hujan itu kata Allah SWT berkah. Ambil tuh. Nah, cuma orang kadang tak mau ngambil air hujan. Kenapa? Inilah. Kata Allah berkah. Nah. Yang kedua, Bapak yang saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah itu Allah bangun sebagai berkah untuk manusia. Datanglah kita ke Ka'bah itu. Kita cium itu rukun Yamani, kita cium itu Hajar Aswad, kita masuk ke Hijr Ismail, salat sunat kita di situ. Ada makam Ibrahim di situ. Maka dalam sebuah hadis diceritakan, saya lupa kitabnya, judul kitabnya. Hajar Aswad itu adalah tangan Allah di permukaan bumi ini. Siapa yang mencium Hajar Aswad itu, ya sama seperti mencium tangan Allah. Walaupun dari sini disarah lagi oleh ulama-ulama kita. Itu adanya di Ka'bah. Nah, oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, ambil keberkahan itu. Secara umum Allah juga sebutkan dalam Al-Quran. Tidak bisa kita ke Ka'bah, tidak bisa juga kita ngambil air hujan umpamanya. Allah sebutkan secara umum. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yang keluar dari bumi, turun dari langit, semua itu berkah. Bagi siapa? Orang-orang beriman dan bertakwa. Rupanya bagus bagi orang beriman dan bertakwa itu tidak ada masalahnya, berkah semua. Itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu Allah berikan keberkahan kepada orang-orang yang sabar dalam hidupnya itu. Berkah. Apa tanda berkah Pak Ustaz? Saya sampaikan dulu 7 tanda keberkahan umur. Saya sampaikan. Yang jelas berkah itu ialah kebaikan yang semakin bertambah. Kalau semakin ramai masjid kita ini, berarti semakin banyak orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah. Semakin sehat badan, semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti badan sehat tadi berkah. Semakin bertambah rezeki, semakin suka berinfak sedekah, berarti rezeki tadi berkah. Semakin sehat badan, semakin tak nampak ke masjid, semakin banyak aktivitas luar dia. Ini ada indikasi sehatnya tidak berkah. Nah, maka ibu bapak yang saya muliakan, begitu juga semakin banyak duit, semakin sibuk keluar, semakin jauh dari masjid. Mana bapak ini? Dia sibuk meeting ini, program ini segala macam.
briefing ini, briefing itu, jauh dari masjid. Ini ada indikasi rezeki yang banyak itu rupanya tidak memberikan keberkahan. Kita ini Pak Bu bukan orang ahli psikologi, bukan budak ahli pendidikan, tapi kok anak-anak kita baik-baik semua di rumah. Kita dulu tamat SMA cuma Pak, ada yang tamat SD, tapi anak-anaknya kok sukses semua. Berkah. Yang diberi makan pagi itu cuma rebus ubi, sedikit ini segala macam, tapi anak-anak kita kok lincah-lincah, sehat-sehat semuanya. Berkah. Sementara di sebelah makanan bergizi, kesehatan diperhatikan, tambah lagi suplemen segala macam, check up ke rumah sakit dilakukan, tapi kok anaknya sakit-sakit semua. Ayah gagah, ibu cantik, duit banyak, tapi anak kok idiot. Ada kekuatan di balik batas kemampuan manusia. Keberkahan itu kita perlukan. Nah, oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, sabar. Karena keberkahan Allah berikan kepada orang yang sabar. Yang kedua Bapak yang semuliakan, apa yang Allah berikan? Warahmah. Allah berikan orang itu kasih sayang, rahmat. Tidak semua orang dapat. Orang mandang kita dengan rasa kasih sayang. Kita mandang orang pun dengan pandangan kasih sayang. Belasan anak saya tanya, ada sebuah contoh, ibu-ibu yang dorong gerobak isinya barang bekas. Di gendongannya ada bayi, dalam perutnya ada lagi calon bayi. Di belakang ada anak kecil yang mengikutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Dari belasan anak yang saya tanya, tidak ada satupun yang menjawab kasihan. Tidak ada. Belasan orang anak saya tanya, tidak ada satupun jawabannya kasihan. Akar kasih sayang kayaknya sudah mulai tercabut. Banyak kecelakaan, orang banyak yang memvideokan, tapi sedikit yang menolong. Orang hanyut, berlari, orang memvideokan, bukan menolong. Mulai tercabut rasa kasih sayang itu. Ini hanyut tuh, dikejar tuh, divideokan tuh. Bukan dinolong. Kasih sayang mulai dicabut. Maka Bapak yang saya muliakan, Allah berikan kasih sayang itu. Dan ada amalan-amalan tunjukkan oleh Allah untuk mendapatkan kasih sayang itu. Apa itu? Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kau harus suka mendamaikan orang, mempersatukan orang. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Yang namanya orang beriman itu adalah saudara kita. Sibabul muslimin fasikun. Menghina orang Islam itu fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang Islam, orang beriman, kafir. Tapi coba kita lihat hari ini Bapak yang semuanya, betapa banyak yang disengaja untuk menghina kelompok Islam yang lainnya. Kalau ada yang cium Quran nanti, siap baca Quran. Sadaqallahul azim. Cium. Datang nanti kawan kita berceramah. Untuk apa cium-cium Quran? Memang apa Quran itu? Tidak bolehkah kita takzim dengan kitab suci kita ini? Nanti datang kita takziah 1, 2, 3 baca surah Yasin kita. Yasin itu Al-Quran. Al-Quran Yasin itu. Kita baca. Datang pula kelompok kawan. Tidak ada gunanya baca-baca Yasin. Bid'ah, haram, masuk surga, masuk neraka. Kalau persoalan ikhtilaf, berbeda pendapat, monggo silakan, sahabat saja berbeda pendapat. Tapi satu, tidak ada yang merasa paling benar. Yang kedua, tidak menyalahkan pendapat kawan yang lain. Yang ketiga, apalagi menghinanya. Maka Bapak, orang yang suka mendamaikan bukan mengompori untuk membuat perpecahan. Allah berikan dia rahmat. Ada yang langsung Pak mendamaikan, ada yang tak langsung. Kalau PRT, PRW bisa langsung. Datang PRW ke rumah orang itu. Kenapa kalian ribut-ribut berdua tetangga nih? Apa masalah kalian?
Nah, janganlah begitu, tak boleh. Kita mesti rukun bertetangga ini. Datang RT RW bisa. Nah, damai kalau tidak, kalau masuk ada siapa nanti surat menyurat kalau masuk kalau tidak mau baik-baik bertetangga. Tak bisa, Pak. Kalau kita gimana? Pak aslihu baina akhwaikum, mendamaikan orang. Ibu-ibu bisa buat tuh, buat arisan di rumah. Hadir semua, diundang ustaz, dibisikkan ke ustaz, ke Pak Ustaz, nanti tolong ceramahnya masalah hubungan bertetangga ya Pak Ustaz ya. Requestnya Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz tak sampaikan nanti saya potong isi amplop nanti Pak Ustaz. Sampaikan. Setelah acara ceramah mulai, tutup dengan doa. Setelah tutup dengan doa, tak boleh dulu nyentuh makanan, bersalam-salaman dulu. Sallallahu ala Muhammad. Ini upaya Pak aslihu baina akhwaikum. Supaya apa? Dapat rahmat. Ibu bapak, awak yang dah tua-tua ni Pak Bu, dah ada lagi cinta tu, dah ada lagi Pak. Dah tua-tua tu Pak. Mawaddah tu dah ada lagi Pak Bu yang sebenarnya. Yang ada tu cuma rahmat. Saling kasih, saling sayang. Nampak nenek sedang masak di belakang, foto kata tu. Ini ya keras sekali cabai. Biar aku giling kata tu tadi. Sayang. Makanya setiap ada orang menikah, apa ungkapan doa dari semua orang? Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kasih sayang tu sampai mati. Dan kasih sayang itu Babu, ada andil Allah di situ. Tak bisa kita buat-buat. Allah yang ya mukallibal qulub, Allah yang menghidupkan hati kita, timbul kasih sayang. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alur rahman wudda. Itu kata Allah. Siapa yang melakukan amal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan hati orang sayang kepadanya. Nah, ada amalnya. Yang kedua Bapak yang semelahkan, apa amalnya kata Allah Subhanahu wa taala? Faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sukakan telinga ini mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan saja dapat rahmat, apalagi membacanya. Tapi kadang ibu-ibu ini saya sebut ini, kalau ada acara wirid-wirid, kok payah kita mencari orang baca Quran. Kok susah mencari orang baca Quran. Main tunjuk-tunjuk protokol, ibu lah ya, ngaji ibu ya, ibu ngaji ya. Tak pandai tu, kata ibu. Ibu lah ya, ibu kan hebat baca Quran. Banyak alasan kacamata tinggal di rumah. Kok berat. Tapi kalau datang nanti acara 17 Agustus, naik pentas semua tu Pak. Nak nyanyi semua tu. Suara tak kemana, musik tak kemana. Tapi nak nyanyi juga tu Pak. Tak ada di sini tu Bu, di negeri Kenoha sana tu Pak. Sini tak tu Pak. Apa yang saya muliakan? Mendengarkan baca Quran saja dapat rahmat, apalagi membacanya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ulaika humul muhtadun. Allah beri hidayah. Pak Bu, yang paling mahal di antara yang banyak tadi, inilah dia hidayah. Kok mahal Pak Ustaz? Saya urai dari atas Pak. Kan'an ayahnya Nabi, tapi Kan'an mati dalam keadaan musyrik, tak dapat hidayah. Nabi ayahnya. Azar anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi, cicitnya Nabi semua. Tapi Azar mati dalam keadaan kafir. Azar itu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Talib ponakannya Nabi. Nabi Muhammad SAW. Dari kecil dia rawat, digendong, ditimbang, dibawa kemana-mana, dididik, di backup dakwahnya sampai di usia tua Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Talib pun meninggal dunia. Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tak dapat hidayah. Snokrok Ronye, orang Belanda yang belajar di Mekah 4 tahun, hafal di Al-Quran 30 juz.
banyak hafal hadis, banyak menulis buku, tinggal di Aceh. Tapi senorangnya mati dalam keadaan beragama Kristen, tidak dapat hidayah. Saya yakin dan percaya dalam masjid ini kita semua termasuk saya, tidak ada yang hafal 30 juz Al-Quran. Mungkin 1 juz pun tidak berapa orang yang hafal. Tapi kita dapat hidayah. Apa kurang baik Allah dengan kita? Apa maunya Allah? Yang Allah minta cuma satu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Apa syukur itu Pak Ustaz? Pengakuan, ucapan, dan tindakan. Ketiga-tiga ini mesti sinkron, berimbang. Ada pengakuan, ada ucapan, ada tindakan. Nabi Sulaiman alaihissalam diakui langsung, hazza min fadli rabbi. Ini tidak ada dari saya, ini dari Allah semua. Tidak ada saya, tidak ada apa-apanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah berilah kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan, Allah beri kita perasaan supaya kita pandai bersyukur. Sekarang Pak Bu, kita akui oleh semua elemen bangsa, dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Diakui, iya Pak. Sekarang Pak Bu sudah kita akui itu merdeka itu rahmat Allah, karena tidak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Diakuilah oleh semua elemen bangsa, ini rahmat Allah. Tapi Pak Bu yang semuliakan, sudah betulkah kita mensyukuri rahmat kemerdekaan itu dengan cara-cara pajak petang pinang? Tarik tambang. Oh iya Ustaz, hasil tambang itu kan diambil orang, tinggal tambang kita tarik-tarik begitu. Lomba gendong istri, Pak, coba bayangkan itu. Sakit bini itu kadang tidak digendong-gendong, Pak. Ini lomba-lomba, ada pun orang banyak itu gendong istri. Sudah betulkah kita mensyukuri rahmat kemerdekaan itu dengan cara seperti itu? Renungan buat kita Pak, sebagai orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Orang kafir terserah, mau panjat pindang, mau panjat durian, terserah dia. Kita umat Islam ini sudah betulkah kita mensyukuri rahmat kemerdekaan dengan cara seperti itu? Ini saja Pak Bu, kajian kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.